Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini ada kiriman blok lagi ya bosku. Ini blok Ninja 2 tak. Oh, yang keramik ukuran 63 ya bosku. Ini blok Kawahara ya. Sebenarnya udah gua unboxing sih, tapi biar lebih keren aja gitu. Jadi di sini gua sambil mau sambil kita cek untuk ukuran-ukuran standarnya ya, karena dari kemarin-kemarin ada yang porting blok Kawahara juga ke gua. Itu belum ini ya, maksudnya nggak gua buat konten dari segi ukurannya bosku, ukuran lubang-lubangnya ya. Jadi takutnya ada yang penasaran ukuran lubang transfer semuanya segala macam itu ukurannya berapa sih bawaannya ya. Dan ini dia bloknya ya bosku. Nah, piston 63 ya bosku. Nah, pistonnya 63. Terus isinya di sini ada ring piston, packing sama packing headnya. Di sini ada klip sama pen. Jadi isinya cuma itu aja sih ya bosku. Nah, jadi kita sebelum gua porting, emang sebenarnya ini mau gua porting juga nanti ya bosku, karena requestan dari salah satu follower gua atau subscriber gua ya bosku. Dia minta di porting buat blok Kawahara. Sebentar buat cari sigmat dulu ya bosku. Nah, jadi ini kita ukur. Jadi takut ada yang penasaran, ini masih standar bawaan ya. Ini masih standar bawaan. Kita ukur. Pasti semua awal-awal tuh penasaran sama exhaust sih. Exhaustnya berapa gitu kan. Jadi di sini gua cek biar lebih terang ya. Kalau nggak terang agak susah ngepasinya bosku. Kok mati. Nah, ini ukurannya bosku. Ukurannya ada di angka 34 ya. Nih, blok Kawahara Ninja. Ini ukurannya ada di 34 untuk tinggi exhaustnya ya. Dan buat lebarnya, untuk lebar exhaust kita cek ya bosku. Lebarnya di angka 35,5 ya. Lebarnya 35,5. 35,5. Ini lebarnya 35,5. Dan untuk transfernya ya bosku, ini dulu deh, kips dulu ya. Nih, lubang kips ya. Kita cek. Dia ada di angka 27 ya bosku. Nih. Dia ada di angka 27. Lewat dikit sih. 27,4,3, 27,3. Ya intinya 27 lah ya, karena ini sigmat manual ya. Berarti kalau untuk ukuran kips dia sama kayak standarnya ya tingginya. Karena yang standar itu seingat gua dia 27 juga sih. Terus untuk transfer, kita ukur untuk transfer yang gedenya itu dari yang paling tingginya ya bosku. Yang besarnya itu, lubang transfer besarnya. Kalau kita mau ukur dari yang paling tingginya.
Dia ada di angka 42 ya. Nih. Dia 42. Tingginya 42. Terus yang transfer kecilnya ada di angka 43,5 ya. Transfer kecilnya 43,5. 43,5. Coba kita ukur ulang deh buat ini apa? Buat transfer besarnya. Takut kepleset ya. Takutnya kepleset. Soalnya masa tinggi banget ya, 42. Oh sama bosku, 43,5. Dia 43,5. Sama ya. Jadi lubang transfer dia rata 43,5. Dan untuk buspot. Nah, untuk buspotnya ini dia tingginya berapa nih? Tingginya dia 45 ya bosku. Dia 45 pas nih. Dia 45 pas. Jadi agak bawah dari transfer ya bosku. Dia agak bawah dari transfer. Emang dari segi apa? Dari segi fisik juga kelihatan sih. Tuh. Tuh kelihatan tuh ya. Transfer sama buspot dia, yang buspot ini dia lebih bawah nih. Kelihatan gak sih? Nih. Tuh, kelihatan ya. Jadi dia buspot itu lebih bawah. Ya. Makanya di pertanyaan kemarin juga yang menyangkut masalah transfer lebih bawah, ya intinya gue udah terangin juga ya bosku. Dari segi lubang-lubang blok itu ada yang buspotnya lebih apa? Ada yang buspotnya itu di bawah transfer, ada yang sejajar, ada juga di atas transfer ya bosku. Jadi intinya setiap blok itu sama fungsinya, mempunyai lubang-lubang ya, transfer, terus buspot, terus exhaust, semua sama lah punya lubang itulah ya. Tapi untuk ukurannya dia beda-beda tergantung regulasi standar pabrikannya, dan dia juga untuk lubang-lubang ini kan pasti dia menyesuaikan untuk karakter mesinnya ya bosku. Jadi di sini gue mau porting ya bosku, ini gue mau porting. Dan untuk ukuran portingannya ya kita cek aja deh ya. Jadi di sini kita porting dulu. Gue mau porting dulu di sini. Biar lebih kelihatan lagi ya bosku. Jadi seperti biasa yang awal gua porting ini dulu ya. Nah ini baru jadi satu ya bosku. Untuk ukurannya dia udah pas ya. Nah kelihatannya susah sih ya bosku. Nanti aja deh di akhir ya gue liatin. Jadi sekarang gue mau porting bagian exhaust ya. Nih ini udah gue tanda-tandain. Gak kelihatan ya. Cahayanya gak kelihatan nih, garis-garisnya tuh ya. Tapi kalau di gue ini jelas sih. Di kamera kok kayak agak gelap ya. Nih garisnya nih. Seperti biasa ini garisnya ada 2. Aduh. Sebentar. Nah. Nah ini garisnya ada 2 ya bosku. Tuh.
Ada dua. Nih, garis yang ini kita lihat yang ini deh ya nih. Garis yang di kiri, garis yang pertama kiri itu ukuran standar. Nah, garis yang kedua yang sebelah kanan, garis kedua itu dia ukurannya bosku, itu ukurannya. Ini ukurannya gua buat 40,5 ya bosku. Jadi dia pas ya. Ini hitungannya. Tuh. Ya, bosku. Dan ini garis buat ketinggiannya ya. Ini garis buat ketinggian exhaustnya. Jadi nanti setelah tinggi dan lebar itu, jadi kalau buat porting exhaust gini ya bosku, usahakan tingginya dulu ya, tinggi nih. Cuma jangan langsung sekaligus dibentuk gitu ya, tapi tinggi aja dulu yang di ini, yang di porting nih. Garis sampai ke tinggi exhaustnya dulu. Habis itu baru ke lebar. Nah, setelah lebar dan tinggi itu sudah di porting, baru radiusnya dibentuk ya bosku, biar lebih memudahkan lah gitu lah. Biar lebih mudah lagi ngebentuk radius ya bosku. Oke. Nih ya, kira-kira seperti inilah jadinya ya. Nah, ya. Jadi kita tandain dulu kanan kiri sama atas ya. Baru nanti kita cek dulu yang bagian dalam-dalam sini, kita papas-papas dulu sedikit ya kulit jeruknya. Baru nanti sesuaikan radiusnya ya bosku. Kira-kira bentuknya seperti ini ya bosku nih. Nah, ini udah ada gambarnya tuh. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Susah banget sih. Ini kameranya sebelah mana sih sini? Oh, kira-kira seperti ini bentuknya ya. Ini tinggal kita poles-poles sedikit lagi aja sih, biar radiusnya tuh lebih bagus lagi lah. Lebih radiusnya tuh lebih halus lagi gitu ya, dari lengkungannya segala gitu ya bosku. Nih kalau dari atasnya seperti ini. Dan pokoknya usahakan ya bosku, untuk portingan itu di bagian atas exhaust pokoknya dibuat rata ya. Nah, itu udah gua sering bilang sih di video-video sebelumnya. Pokoknya di bagian atas tinggi dengan dari garis tinggi exhaust dengan ini dia harus rata ya. Tuh. Jadi biar kita tinggikan tuh performanya sesuai dengan ukuran yang kita tentukan ya exhaustnya ya bosku. Jadi di sini gue langsung skip aja bosku. Nah bosku, jadi ini udah finishing ya. Ini udah finishing. Ini transfernya, terus exhaustnya ya. Ini boost port. Dan untuk ukurannya ya bosku, untuk ukurannya itu, jadi di sini gue jelasin versi gue dan semaksimal mungkin lah gue jelasin ya. Jadi di sini gue pakai ukuran 4 untuk ini ya, untuk untuk transfer itu gue pakai 43 ya bosku. Nih, untuk transfer gue pakai 43, terus untuk lebar exhaust gua pakai di angka 40 ya bosku. Ya, gua ukur dulu. Oke. Untuk exhaust jadi intinya di sini harus ada pergesekan ya, jadi kerasa kayak srek gitu kan, tapi dikit ya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak berarti dia nekuk gitu kan. Nah ini pas ya. Nah, dia 40. Terus untuk transfer
Untuk transfer tadi gue bilang gue pakai 43 ya bosku. Gue pakai 43 untuk transfernya. Nah, pas ya. Terus lagi untuk buspot kan itu di awal kita ya, di awal lihat sendiri ya bosku, buspot itu dia di bawah transfer ya bosku, tapi ini dia udah sejajar ya. Nih. Bukan harus sejajar sih sebenarnya, tapi karena emang untuk peninggiannya aja ini udah kisaran gua tinggiin dari standar bawaan bloknya ya. Itu gua tinggiin sekitaran 2 mili ya bosku. Makanya bisa sampai sejajar. Gua ambil sejajar itu dia 2 milian lah, kurang lebih 2 mili lah. Ya. Karena transfer ini gua naikin di 0,5 ya. Jadi kalau misalkan transfer kita kita lebih tinggi lagi pakai 42,5 misalkan, gue takutnya nanti malah terlalu panjang kan gitu. Terus mau dapat responsif power atas tuh takut kurang, maksudnya kurang cepat gitu loh maksudnya bosku. Karena gue lihat regulasi standar mesin Ninja itu seperti apa ya. Jadi intinya panjang-panjang lah, dia 6 speed, dia napasnya panjang-panjang kan, intinya ke situ sih. Jadi di sini gue perhitungkan juga ya bosku. Terus apa lagi ya? Exhaust. Nah, di sini dia exhaust halus sendiri ya. Nih, dia halus sendiri karena di sini dia pembuangan ya, dia X. Jadi harus flow. Jadi pas begitu keluar udara kotor tuh setelah pembakaran dia harus flow keluarnya ya. Dia harus benar-benar nggak ada penghalang ya, bosku. Oke. Dan untuk lubang-lubang transfer ini bawaan dari mata tunernya ya, seperti ini ya, dari bawaan mata tunernya seperti ini, kasar. Terus gua buat garis-garis tipis ya, seperti ini ya bosku tuh. Nih, ini gue sengaja bikin sih. Jadi awal dia kasar mata tunernya gitu ya, bekas mata tunernya dia kasar. Tambah lagi dia sama gue nih dikasih garis-garis tipis. Garis-garis tipisnya juga dia halus ya. Tuh. Kerasa apa kayak bahasa gue nya apa ya? Jadi kerasa gerenjulnya tuh dikit banget gitu. Jadi nggak usah kayak gue pernah nyebokin portingan itu dari motor konsumen gue. Jadi dia garis-garisnya itu dia tebel banget di sini. Maksudnya bukan tebel sih, apa ya? Tinggi-tinggi. Nah, dalam-dalam gitu ya, tinggi-tinggi gitu garis-garisnya gitu kan. Itu malah yang ada kalau logika gue udaranya tuh iya mungkin bisa mengaduk juga, cuma persentase besarnya tuh kayak mantul-mantul nanti yang ada. Gimana sih, ibaratnya bawa motor polisi tidurnya gede kan gitu loh. Jadi mantul gitu kan. Jadi fungsinya juga gue ngasih garis-garis tipis ini. Fungsi ngasih garis-garis tipis ini gue biar udara yang campur bahan bakar itu dia lebih teraduk lagi ya bosku. Itu sama di bagian buspot juga sama tuh, bagian sini juga ya, sama sih. Cuma kalau di bagian sini gue halus mata tunernya ya. Ini nggak gue halusin nggak apa, ini sesuai mata tunernya aja gitu. Dibilang halus sih enggak, jadi agak kasar dikit lah ya. Itu ya bosku. Jadi intinya alasan gue dari portingan-portingan tersebut ya seperti itu ya bosku. Makasih yang udah pantengin video ini, dan pokoknya cek di playlist ya bosku. Itu untuk video-video lain sebenarnya udah gue pisah-pisahin saya di playlist, buat NR, buat gue oprek motor gitu kan, terus nyeting motor, itu udah gue pisahin semua di playlist. Bosku tinggal cari aja lah di situ ya. Oke, jadi makasih yang udah pantengin video ini, dan jangan lupa dukung terus channel gue ya bosku, dan pokoknya pantengin notif selanjutnya. Oke, thank you.